Halo Mams, ketemu lagi dengan saya ngobrol santai seputar kesehatan bareng Bidan Nurul dari Kenes Mom and Baby Care. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan yang rame-rame kemarin ketika setelah dipasang infus itu bisa keluar darahnya. Wajar nggak sih? Nah, pemberian infus sendiri itu bertujuan untuk mengalirkan cairan atau kebutuhan cairan kepada pasien yang sedang mengalami gangguan kesehatan. Biasanya, kebutuhan cairan itu diawasi oleh tenaga medis. Seberapa sih kebutuhan cairan oleh pasien itu sendiri? Secara garis besar, infus itu bertujuan untuk rehidrasi atau pemulihan cairan kepada pasien yang sedang dehidrasi, pemulihan terhadap pasien yang membutuhkan antibiotik melalui infus, terapi kanker dengan menggunakan obat kemoterapi, transfusi darah, kemudian terapi nyeri menggunakan obat tertentu yang dimasukkan melalui infus. Nah, jumlah cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien biasanya macam-macam tergantung dengan keluhan atau kebutuhan pasien itu sendiri ya Mams. Dan akan diawasi oleh tenaga medis atau dokter yang bertanggung jawab atas pasien tersebut. Nah, infus sendiri itu adalah alat ya Mams, alat yang menghubungkan antara cairan infus yang dibutuhkan oleh pasien dengan tubuh kita. Nah, infus tadi itu harus dengan menggunakan perantara ya. Perantara itu dinamakan dengan aboket yang biasanya nempel di tangan atau organ tubuh yang akan dimasukkan cairan. Nah, suatu saat ketika kondisinya pasien udah membaik, aboket itu sendiri atau infus akan dilepas oleh tenaga medis yang bertugas ya Mams. Tentunya oleh petugas yang sudah terlatih, petugas yang udah bersertifikat, kemudian terpelajar, jadi sangat aman ya Mams. Biasanya aboket yang akan dilepas itu tadi, tenaga medis akan menggunakan kapas alkohol atau menggunakan kasa dan kemudian melepasnya, kemudian akan menahannya sebentar, dipastikan darah udah membeku dan tidak keluar lagi. Kalau sudah gitu, biasanya akan ditempel plester. Nah, biasanya masing-masing pasien itu memiliki tingkat kekentalan darah sendiri ya Mam, sendiri-sendiri atau masing-masing. Biasanya bisa cepat atau lambat, bisa 24 jam. Nah, itu tergantung dari pasien masing-masing, apalagi pasien yang memiliki masalah dengan pembekuan darah. Biasanya pasien yang susah untuk dikendalikan yaitu pasien anak-anak ya. Biasanya pasien anak-anak itu akan lebih aktif dan mencabut-cabut plester yang nempel. Nah, itu biasanya mengakibatkan darah keluar dari tubuh ketika pembekuan darah belum terjadi. Nah, orang tua bisa memastikan plester tetap menempel, jadi darah tidak keluar. Jadi, jawabannya kalau ada darah naik ke selang infus, darah keluar dari dalam tubuh ketika infus sudah dilepas, itu jawabannya adalah sangat wajar sekali. Karena apa? Karena yang ditusuk atau yang dimasukkan cairan itu melalui pembuluh darah. Otomatis yang keluar adalah darah. Jadi wajar banget ya Mams, dan tidak usah panik-panik ketika ada darah yang keluar dari infus atau ketika sudah dilepas darah akan keluar. Itu biasanya darah yang belum membeku atau belum mampet ketika dikasih plester. Nah, kita bisa meminta bantuan kepada tenaga medis atau dokter yang bertugas ketika kita sedang mendapati masalah tersebut, yaitu misalnya darah-darah keluar dari selang infus atau infus yang sudah dilepas. Nah, cukup jelas ya Mams penjelasannya tentang darah yang keluar dari dalam tubuh ketika infus sudah dilepas. Jadi tidak ada panik-panik lagi ya. Nah, sekian dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.